Satu, hatinya berserah kepada Allah, jodoh hanya Allah yang tahu, betul? Siapapun yang kemudian menikah dengan dia itu adalah jodohnya, oke? Yang kedua apa? Ikhtiar. Ustadz Fatih, siapa tahu ada jamaah ustadz yang kira-kira soleh, pinter, kaya, ganteng, tinggi, kulitnya putih, orang tuanya udah sepuh, kayaknya besok udah pulang gitu ya. Sehingga saya bisa dapat waris gitu. Insya Allah Ustadz, saya siap untuk dinikahkan. Itu ikhtiar bukan? Itu ikhtiar. Jadi usaha, namanya juga ikhtiar. Sama kayak gini ya, Akang ngelihat nih ada ahwat lewat di depan mata kita. Masya Allah nih ahwat, solihah banget, baik banget. Ada ibu kita lagi, bakti banget sama ibu kita. Dalam hati cuma gini, ya Allah andai dia jadi istri kita, andai dia jadi istri kita atau istri saya, apa yang terjadi? Nggak akan jadi. Kenapa? Karena didiemin. Harusnya diapain? Dipanggil, Mbak, maaf udah nikah belum? Belum, emang kenapa? Mau nggak jadi istri saya? Nah itu, belum tentu dia jawab mau. Tapi paling tidak sudah ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, ini hari Jumat. Langkah kaki kita dimudahkan, hati kita dilembutkan Allah. Kita berkumpul di majelis yang mulia, di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita pun kelak akan diwafatkan di tempat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari sebelum dimulai kajian kita berkirim Al-Fatihah untuk musibah saudara kita yang terjadi di Balikpapan. Sungguh kejadiannya sangat mengerikan. Ada truk yang berkecepatan tinggi kemudian menabrak motor, mobil dan semua yang ada di depan. Diperkirakan yang ditabrak karena truk ini remnya blong, diperkirakan semua mobilnya hancur dan meninggal dunia. Inilah musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya saya doakan Allah jauhkan dari bala, dari wabah, dari musibah dan dari penyakit berbahaya. Dan mudah-mudahan Al-Fatihah ini juga akan mengangkat sakit-sakit orang tua kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cinta. Bifadilatil Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itulah musibah. Enggak ada yang tahu. Ya, ini kita juga pulang dari sini, saya juga enggak tahu. Ya, sama seperti orang yang naik pesawat Sriwijaya Air, apakah dia tahu bahwa pesawatnya akan meledak? Enggak. Kalau dia tahu gimana? Ya dia nggak naik. Ya. Apakah orang-orang yang ditabrak truk, yang mobil, yang truk itu melaju dengan kecepatan tinggi, remnya blong? Coba bisa kebayang Bu, kalau itu kita gitu. Tiba-tiba di belakang kita ada truk kecepatan tinggi, remnya blong. Kira-kira orang-orang yang parkir di lampu merah itu
Apakah mereka tahu ada kejadian seperti ini? Tidak. Sekarang saya tanya, apakah kita tahu apa yang terjadi jam 3 sore nanti? Enggak. Ya enggak tahu. Maka mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Khairuddin, Masya Allah Ketua DKM. Alhamdulillah tadi saya sholat Jumat di sini nikmat sekali. Sound sistemnya, penjagaan kesehatannya luar biasa, berlapis-lapis. Ya Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk semua yang ngurusin masjid ini. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berikan yang berwakaf di masjid ini pahala jariah mengalir abadi selama-lamanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Ibu Nina ya, pimpinan Majelis Ta'lim Bilqis, Masya Allah, terima kasih undangannya, ibu-ibu semuanya, Masya Allah. Kalau ibu-ibu tuh kalau MT harus seragam ya Bu bajunya ya Bu ya. Jilbabnya seragam. Kalau nggak matching nggak berangkat ya. Berangkat ya tetap ya. Baik, Bismillah, kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting. Bahkan kita nggak tahu. Ternyata yang selama ini kita sering bilang tawakal, 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 ternyata dahsyat banget. Cuma karena kita nggak ngerti. Ternyata tawakal itu menurut ya ulama-ulama ya salafus soleh, tawakal itu sebab datangnya rizki dan pertolongan Allah. Awas, hati-hati. Makanya orang tuh udah tawakal aja. Pak, mobilnya nggak dikunci, tawakal aja. Bu, warungnya nggak ditutup, tawakal aja. Ustadz, saya mah udah usaha, ya udahlah, sisanya tawakal aja. Benarkah itu tawakal di akhir? Nanti kita akan bahas. Ya, tapi siapa yang ingin rezekinya mudah, berlimpah, siapa yang ingin ditolong Allah, salah satu sebabnya adalah tawakal. Maka jemaah yang dirahmati Allah, saya mohon izin tadi mau pakai infocus, kayaknya nggak akan bisa karena cahaya dari sana terlalu terang dan infokusnya nanti pasti akan blur, nggak kelihatan ya. Dan insya Allah nggak apa-apa, nanti didapatkan ya di materi-materi yang bisa di download nanti ya. Kalau bagi yang mau nanti panitia boleh saya kasih materi PowerPoint-nya, nanti panitia boleh dibagi-bagikan ya, mungkin disebar-sebar nggak apa-apa ya, boleh itu dipakai-pakai kajian juga boleh. Ya, pertanyaannya, kenapa Indonesia dinobatkan sebagai negeri nomor 1 paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara? Kenapa Indonesia selama pandemi tingkat perceraian naik 300%? Ya Allah Ustaz, 300%, itu data dari mana? Kementerian Agama. Setiap 2 jam, perhatiin, setiap 2 jam terjadi 17 pasang suami istri bercerai selama pandemi sampai hari ini. Jadi setiap 2 jam, nih kita ngaji nanti ya sampai asar, 2 jam ada 17 pasang dari Sabang sampai Merauke cerai. 2 jam lagi 17 lagi. 2 jam lagi 17, dirata-ratain. Coba deh Bapak Ibu main ke pengadilan agama, rame Bu, ngantri. Itu bukan ngantri BLT, bukan ngantri sembako, ngantri perpisahan rumah tangga. Kenapa? Kenapa Indonesia ini selama pandemi ya, Masya Allah ada peningkatan 300% penghuni rumah sakit jiwa. Jadi rumah sakit jiwa sekarang penuh di mana-mana. Penjara juga penuh. Ya, rumah sakit jiwa penuh. Apa sebabnya? Kenapa ada orang banyak bercerai? Kenapa ada orang banyak bunuh diri? Indonesia Pak, nomor 1. Asia Tenggara ya, bukan Asia. Kalau Asia ada Jepang, ada Korea. Tapi kalau Asia Tenggara, Indonesia nomor 1 negara paling banyak bunuh diri. Kalau kita baca berita, seorang perempuan dihamili oleh pacarnya, kemudian dia kecewa karena suaminya, pacarnya tidak bertanggung jawab, dia bunuh diri di atas makam ibu bapaknya. Betul? Baru-baru ini kan? Kemarin berita lagi,
seorang istri bunuh diri karena tertekan oleh suaminya. Kemarin berita lagi, seorang anak SD bunuh diri karena kecewa kepada orang tuanya. Bunuh diri. Ada apa dengan kita? Kenapa banyak orang depresi? Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang itu ya sekarang ini senggol bacok? Pak Ahmad mohon izin, tadi di depan tuh berantem. Yang satu mobil mau masuk, yang satu mau keluar gitu. Udah rame tadi tuh. Ya bapak dong, kan tadi saya lewat sini. Oh saya lewat, itu tuh kalau diterusin jadi itu. Ya mudah-mudahan security tadi bisa melerai ya, Masya Allah. Hati-hati Bu, di Bogor Bu, ya 3 tahun lalu kejadiannya, saya masih ingat. Ya sebelum pandemi, ada mobil dari pejabat Pemda Bogor, rumah saya di Bogor. Ada mobil orang biasa masuk pintu tol Sentul. Coba, gara-gara masuk pintu tol Bu, bukan gara-gara apa-apa Pak. Hati-hati Pak, ini bapak-bapak nih biasanya suka emosi kalau di jalan. Ya, ibu-ibu biasanya udah Pak, udah. Bapak-bapak tuh biasanya. Begitu mobil pertama Pemda masuk, dipotong sama orang biasa ini. Pemdanya ini buka kaca, dia nggak terima. Lo tahu nggak tadi siapa yang duluan masuk sini? Ya Pak, biasa aja kali Pak, nggak usah nunjuk-nunjuk. Kata orang yang nyamper, yang motong. Kata bapak ini, kamu tahu, kamu motong jalan ini, kamu tahu siapa saya? Saya nggak peduli Pak. Mau bapak siapa, terserah bapak aja. Udah masuk aja. Dipotong lagi sama mobil Pemda ini, begitu bayar tol keluar, lewat pembayaran tol, di bawah tol jembatan Sentul itu, maka kemudian mobil yang belakang ini mepet ke mobil yang ada di depan, mobil yang pejabat Pemda itu Pak. Apa yang terjadi Pak? Kacanya dibuka, mobil orang yang biasa tadi keluar, bawa pisau Rambo, tahu pisau Rambo, ditaruh di belakangnya. Gimana Pak? Tadi kayaknya Bapak nyolot amat sih Pak. Ya kamu motong-motong begini-begini. Ibu tahu? Langsung pisaunya ditikam 17 tusukan. Orang stres Pak. Kenapa banyak orang stres hari ini? Kenapa? Dikit-dikit marah, dikit-dikit ngamuk. Ribut suami istri, anak yang dipukulin. Anak gak salah. Tuh kemarin ada anak Bu, tahu beritanya ya? Tangannya diikat, kakinya diikat, dipasung di rumah. Hanya gara-gara suaminya gak pulang-pulang. Anaknya yang jadi korban. Ada apa? Kenapa banyak orang stres hari ini? Kenapa orang banyak depresi hari ini? Ternyata problemnya adalah hilangnya tawakal. Nah, tawakal itu apa? Nah, ini saya jelasin. Ya, tawakal itu bahasa Arab. Berasal dari lafaz wakala, tawakala, tawakalu, ya tawakkulan. Tawakal itu berasal dari bahasa Arab al-wakil, tawakal itu artinya menyerahkan urusan kepada yang lain. Jadi kalau ibu misalnya punya sepatu mahal, ibu titip, percaya, serahkan sepatunya ke penitipan, berarti ibu mewakilkan urusan sepatu ini kepada dia. Begitu, itu tawakal. Ya, contoh apa lagi? Ibu ada masalah dengan tanah ibu diserobot orang. Ibu menyerahkan urusan tanah ini agar urusannya selesai kepada notaris. Itu berarti ibu mewakilkan urusannya kepada notaris. Tuh, jadi tawakal itu berarti menyerahkan urusan kepada yang kita kira bisa menyelesaikan itu. Tawakal, ya, menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Imam Ghazali yang terkenal, ya, Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan tawakal itu Bu, itu seperti bayi dengan ibunya. Coba Bu yang punya bayi, satu, siapa lagi yang bawa anak di sini? Tawakal itu kata Imam Ghazali, biar ibu mudah nih contoh tawakal gimana? Seperti bayi dengan ibunya. Apa maksudnya bayi dengan ibunya? Bayi tidak mau meresahkan urusan kecuali kepada ibunya. Bayi tidak percaya kepada yang lain, mau tidur yang dicari ibunya.
Mau makan? Ibunya. Mau ke toilet, pipis, ibunya. Mau makan, mau tidur, ibunya. Orang tawakal itu, kata Imam Ghazali, seperti bayi dengan ibunya. Dia nggak pernah mau yang lain, Bu. Ada yang minta tolong, ya, mau nolong dia bilang, enggak Pak, makasih. Apa kata dia, Bu? Hasbunallah. Tuh kan? Hasbunallah. Apa artinya? Hasbunallah. Cukuplah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dialah Allah wa ni'ma. Dia sebaik-baik al-wakil. Tempat bersandar, tempat minta, tempat menyerahkan. Nah itu. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dialah tempat yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Makanya orang bertawakal itu, Bu, punten, semakin tinggi tawakal seseorang, semakin dia nggak butuh manusia, punten. Semakin banyak ibu curhat sama manusia, semakin banyak ibu bergantung sama manusia, berarti semakin tipis tawakalnya. Kenapa ya Ustadz, ini suami saya susah banget Ustadz, aku udah cerita sama 10 Ustadz loh, Ustadz Fatih ini ke-17 Ustadz lah yang aku pernah cerita. Semakin ibu banyak cerita itu kepada manusia, semakin tipis tawakal ibu kepada Allah. Tapi semakin banyak ibu ceritanya ke Allah, bersandarnya ke Allah, mengadunya ke Allah, semakin tipis urusan sama manusia. Ibu, kayaknya ibu lagi ada masalah besar ya. Kelihatannya masalahnya kayaknya berat ya. Tahu dari mana? Tahu dari itu tadi. Ibu kayaknya nangis terus. Enggak, saya nggak nangis. Cuma kelilipan aja. Semakin dia tidak mau cerita kepada manusia, semakin dia berarti besar penyerahan dirinya kepada Allah. Paham, Bu? Paham ya? Jadi semakin besar rasa bergantung kita kepada manusia, semakin tipis tawakal sama Allah. Itu berbanding balik. Ya, makanya kalau sudah bergantungnya sama Allah, maaf Bu, itu bergantung sama manusianya kecil, nggak butuh. Ya, semakin ibu ngarep sama manusia, semakin besar faktor kegagalan dan kekecewaan. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Aku sudah pernah merasakan semua sakit, tapi satu, aku tidak pernah merasakan yang lebih sakit daripada berharap kepada manusia. Bu, ngarep itu enak nggak? Ngarep enak nggak? Nggak enak. Ibu pulang dari sini bawa belanjaan, ngarep dibukain pagar sama suami, dibawain. Ternyata cuma dibukain pagar dia langsung masuk, nggak dibawain. Sedih nggak? Ibu pulang dari sini, ya nggak? Pulang kajian, mau ngobrol sama suami, ngarep kan? Aku tadi dapat nasihat dari Ustadz Fatih, ayah temanya gini. Ngarep apa? Dia mau denger, ternyata apa dia? Tidur. Kecewa ibu. Ibu anaknya kuliah di ITB. Lulus, predikatnya cum laude, kerja di Pertamina, gaji pertamanya, ngarep kan? Ngarep kan? Namanya juga ibunya. Kayaknya gaji pertama dia beliin mamah nih jilbab nih. Kayaknya gaji pertama dia beliin mamah nih, mukenah nih. Ternyata sakitnya di mana, Bu? Di sini. Makanya ngarep sama manusia, termasuk saya nih, ibu-ibu panitia. Saya kalau ngisi pengajian tuh, coba deh catat semua yang ngundang saya. Nggak pernah saya ngarep minta apa-apa sama panitia. Antar jemput, tadi panitia bilang, gimana Ustadz mau dimana? Enggak usah. Saya tadi makan aja di luar. Oh maaf Ustadz, tadi Pak Ahmad bilang, saya nggak menyambut. Enggak. Saya nggak suka digitu-gituin Bu. Pakai pengawal aja saya enggak, disambut-sambut enggak. Yaudah jalan aja tuh, cukup. Kenapa? Supaya hati saya bahagia, happy. Kalau ngarep-ngarep enggak enak Bu. Ini mana panitia nih? Dia enggak tahu nih Ustadz siapa yang datang. Mana panitia nih? Enggak disiapin nih tempat saya, VVIP roomnya. Mana snacknya, apanya? Enggak ada nih. Mana nih? Terus mana nih fee-nya? Udah ditransfer belum? Enggak pernah Bu. Ibu boleh tanya sama yang ngundang saya dari tahun 97 saya berdakwah 25 tahun, alhamdulillah nggak pernah minta. Kalau dikasih itu hadiah, tapi nggak pernah. Bu, jangan lupa ya DP-nya ditransfer.
Kalau enggak kajiannya enggak mulai. Enggak. Kenapa? Karena ngarep itu enggak enak, Bu. Sakit. Ya. Nah, makanya tawakal itu berarti apa? Tawakal itu berarti berharap bukan kepada makhluk. Levelnya beda, Bu. Berharap kepada yang menciptakan makhluk dan menciptakan alam semesta. Masya Allah. Keren. Ini baru. Bu, saya minjem uang sama ibu. Sekali, ibu nolong. 2 kali, ibu masih nolong. 3 kali, apa kata ibu? Ustadz Fatih ini kayaknya ngerjain saya deh. Tiap ke Bandung minjem. Tiap ke Bandung minjem. Pinjem keempat gimana? Mulai ada alasan. Afwan Ustadz, saya kebetulan pas Ustadz datang ke Bandung saya lagi gak ada di Bandung. Manusia ya. Pinjaman kelima, apa dia bilang? Setiap Ustadz Fatih datang ke Bandung saya gak mau di Bandung. Manusia, Bu. Sekali ibu minta, dia nolong. 2 kali dia masih oke. 3 kali, 4 kali. Tapi minta tolong sama Allah. Semakin ibu sering, semakin ibu banyak meminta, bahkan semakin rinci, Allah semakin cinta. Buka Quran surah Ali Imran 159, 160. Nah ini nih ayat nih. Tadi Kori udah bacain. Ya, Masya Allah. Coba lihat di situ. Ya, 159, 160, 158 tuh ayat-ayatnya semua tuh sebelumnya tuh ya. Sebelum yang iyansurkumullah ya, itu 160 berarti 159-nya. Coba baca di sana, coba lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, coba cek. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Betul enggak? Dapat belum? Ayo buka Qur'annya harus lebih cepat, lebih sering. Faida dan jika azamta, apa itu azamta? Niat. Azam itu niat. Jadi ibu mau berangkat ke sini itu niat. Faida azamta, ketika kamu sudah berazam, fatawakkal 'alallah. Betul? Dapat ayatnya? Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul mutawakkilin, sangat cinta, sangat suka, sangat dekat dengan orang-orang yang selalu bertawakal. Yuhibbu, Bu. Kalau yuhibbu itu, Bu, itu lebih tepatnya definisinya kalau bahasa Indonesia itu cinta. Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu sudah dicintai, kira-kira apa yang diminta dikasih apa ditolak? Oh, kasih. Minta apa aja? Pak, buatin teh, siap. Mah, pijet, siap. Mah, beliin ini, siap. Sayang, beliin aku dong, siap. Namanya orang udah cinta, Bu. Lah, yang mencintai kita di situ siapa? Mutawakkilin. Siapa itu mutawakkilin? Orang-orang yang selalu menyerahkan urusan kepada Allah. Kapan? Bukan di akhir, catat. Tawakal bukan di akhir, tapi tawakal itu sejak dari niat. Tadi saya berangkat pagi, jam 5 dari Bogor. Saya peluk istri saya peluk anak-anak saya ciumin. Kenapa ciumannya dalam banget? Saya berharap berserah kepada Allah karena saya mau niat safar dakwah. Dan saya nggak tahu, Bu, apakah saya bisa pulang lagi apa enggak. Belum tentu, Bu. Ya, masih ingat Mang Odet, Allah yarham, ngisi khutbah Jumat. Lagi ngisi, mau kemudian naik mimbar, sholat 2 rakaat, wafat. Orang yang sering sholat, orang yang suka di masjid, wafatnya di masjid, Bu. Orang yang sering mengisi pengajian, itu akan wafatnya lagi roadshow ngisi pengajian. Makanya saya, jangan-jangan ini kajian saya terakhir. Udah, saya bilang sama istri saya, Mi, Abi mohon maaf ya, kalau ada salah-salah semuanya, Abang, Adik, Abi berangkat ya nak, ini perjalanan dakwah, doakan Abi. Pada saat niat berangkat ke Bandung, hari itu juga saya bertawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana doanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata
illa billah. Tuh kan. Jadi Bu, salah kalau ibu bilang, Ustadz mobilnya udah Ustadz udah usaha, Ustadz hasilnya saya tawakal aja. Bukan, tawakal itu bukan di akhir. Pada saat ibu niat itu ayatnya, faiza azamta. Makanya nama anak Bu, ya, nama anaknya siapa Bu? Nah, nanti kalau ada adik, bagus Bu, dikasih nama Azam. Azam itu apa Ustadz? Sama niat bedanya apa? Azam itu Bu, azam itu dia kalau sudah niat gak ada yang bisa batalin. Keren tuh anak tuh. Artinya apa dia bilang? Aku pingin menghajikan ibuku. Itu harus jadi gitu. Itu azam. Azam itu niat yang kuat gitu. Saya pingin mengumrohkan ibuku. Jadi itu Bu. Itu azam. Ya, orang yang azamnya kuat Bu. Bismillah, Allah tolong. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbu mutawakilin. Allah itu cinta banget sama orang tawakal. Nih saya cerita nih ya. Ini ceritanya sering saya ceritain. Tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan makin dengar makin gak bosan. Saya itu sering ngisi pengajian ibu-ibu di daerah Bintaro. Bintaro itu artis hijrahnya banyak. Alhamdulillah ya. Banyak yang hijrah sekarang teman-teman artis. Nah saya ngisi di sana. Saya suka banget Bu Bintaro itu. Ini kayak Kota Baru Parahyangan. Daerahnya elit, tempatnya bersih, masjidnya bagus-bagus, tapi tanahnya mahal. Terus gimana? Doa, tawakal. Gimana? Ya Allah ya Robbi, ini Bintaro bagus banget. Langsung ngomong gini Bu, saya pingin banget punya pesantren di sini ya Allah. Langsung minta, tawakal, niat. Ya Allah ya Robbi, tidak ada yang mustahil bagimu. Tuh. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Allah. Hamba minta tanah di Bintaro ini ya Allah untuk pesantren ya Rob. Bu, 2 minggu dari situ datang orang megang sertifikat surat tanah. Dia wakaf. Wakafnya berapa Bu? 5.000 meter. 5.000 meter Bintaro. Ibu tahu harganya berapa semeter di sana? Semeternya 20 juta. Jadi 20 jutanya kali 5.000. Coba ambil kalkulator. Hitung, coba, jangan-jangan kalkulatornya penuh nanti. 1 meter tuh segini, dia wakafnya 5.000, berarti 5.000 meter dikali 20 juta, sama dengan 100 miliar. Adakah yang mustahil bagi Allah? Jawab Ibu, gak ada. Gak ada suami punya anak. Ada yang mustahil bagi Allah? Nggak ada. Sudah sepuh melahirkan, adakah yang mustahil bagi Allah? Dokter bilang, ibu sudah kanker rahim stadium 4, umur ibu tinggal 2 minggu, sampai sekarang orangnya masih ada. Ini tadi barusan WA, dokter bilang apa? Umurnya tinggal seminggu, hidup sehat biasa. Adakah yang mustahil bagi Allah? Gak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya gimana? Mintanya ke Allah. Gimana caranya? Tawakal. Bu, sekarang alhamdulillah. Nanti anak-anak ibu nih sekalian pengumuman ya. Usia laki-laki, perempuan 18 sampai 23 tahun daftar jadi santri. Alhamdulillah gedungnya udah jadi. Dan full gratis. Nggak bayar, sepeser pun, baju gratis, makan gratis, kitab gratis, beasiswa gratis, semua gratis. Mau daftar, mau ikut, cari di Instagram, cari di Facebook, cari aja Cinta Quran Center. Nah, lagi dibuka nih pendaftaran santri. Syaratnya apa Ustadz? Ya minimal punya hafalan minimal 1 juz saja, boleh. Ya, tapi seleksinya ketat ya. Tapi gratis Bu, makanannya enak, ruang belajarnya enak, semuanya enak. Alhamdulillah udah jadi. Ada yang mustahil bagi Allah untuk menolong hambanya yang bertawakal? Tidak. Nih Bu, nih Bandung nih. Ibu saya itu nyantri di AA. Ada namanya pesantren usia keemasan. Ibu saya nggak mau pulang-pulang. Saya bilang sama AA, ibu saya nggak mau pulang-pulang. Biarin atuh Ustadz, biarin di sini. Saya bilang jangan pulang dari Bandung, perjalanan dari Bandung ke sini. Saya doa, apa doanya? Ya Allah,
Tuh, tawakal lagi tuh. Tawakal lagi. Makanya tawakal itu ngeri. Gimana? Ya Allah, hamba minta kepadamu ya Allah, tanah kayak Eko Pesantren, tapi di kaki Gunung Salak. Dari atas kota Bogor kelihatan, airnya melimpah, udaranya dingin, hamba mau bangun pesantren untuk ibu hamba agar dia betah di sana. Bu, 2 bulan dari situ ada yang datang. Ngapain? Ngasih wakaf. Di mana? Di Cijeruk, kakinya Gunung Salak. Airnya melimpah, pemandangan Bogor kelihatan dari atas. Mirip nggak dengan doa saya? Mirip. Masya Allah. Ya. Minta lagi. Boleh nggak minta banyak-banyak sama Allah? Ya boleh lah. Allah makin sering diminta, Allah makin suka. Kalau manusia makin sering diminta gimana? Makin kehel ya. Ari maneh ngagawean. Kemarin bahasa Sunda dihina ya. Saya tersinggung Bu, ya punten, saya mah putra asli Sunda. Bapak saya Sumedang. Saya kampung saya sini Cijeler. Ya, tersinggung ya dihina bahasa Sunda. Ya, itu nggak baik ya. Mestinya politisi, pemerintah nggak boleh menyinggung bahasa ya. Saya sebagai putra asli orang Sunda tersinggung. Saya bilang kemarin tuh, saya DM orangnya, Mas hati-hati kalau ngomong lah, nggak usah nyinggung-nyinggung adat, budaya ya, nggak baik. Itu kan nanti orang Sunda jadinya ngamuk ya, tersinggung dong ya, bahasanya begitu ya. Jadi hati-hati kalau kita ngomong ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tawakal minta sama manusia, sekali dia ngasih, 2 kali ngasih, 3 kali udah enggak lagi, 4 kali dia bilang apa? Mane mah ngagawean, mane mariweuh, pokoknya mah jelek kesan kita. Tapi minta sama Allah bahkan makin detail. Bu, Bapak, kalau doa minta sama Allah makin detail Bu. Doanya begitu. Ya Allah ya Rabbi, berikan hamba kekuatan, kesehatan, keselamatan. Ya Allah, angkat sakit-sakit dari kaki hamba ini ya Allah. Kaki sebelah kanan. Detail Bu. Ya Allah, minta pesantren di tanah di daerah sini, luasnya segini, tempatnya segini. Ya Allah, selesainya tahun segini. Gitu. Jangan doa tuh habis sholat saya perhatiin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina azabannar. Atupan Ustadz eta mas doa sapu jagat. Bu, kalau doa jangan sapu jagat. Doa itu makin detail, makin ngarep, makin bagus. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, doa lagi Bu saya Bu. Gimana doanya lagi? Melihat orang tuh punya resort bagus, ada kolam renangnya, ada rumahnya, ada greenhouse-nya, minta lagi sama Allah. Ya Allah ya Rabbi, pingin banget punya pesantren, tapi dananya dibiayain dari greenhouse, dari pertanian, dari peternakan, tapi di sana ada resortnya. Tiba-tiba ditelepon sama Teh Peggy Melati Sukma, mantan artis, pernah nonton sinetron Pusing tahu ya? Tanya aja sama Teh Peggy, Ustadz ayah kan wafat, ada tanah kita sekeluarga di daerah Cigombong, luasnya berapa Teh? 1 hektar, diwakafin Ibu. Sekarang sedang dibangun resortnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, kemarin nanti nonton ya, di mana? Di YouTube Cinta Quran TV. Saya ngevlog bareng sama Mas Irwansyah sama Mbak Zaskia Sungkar, kemarin ngobrol. 12 tahun gak punya anak. Mereka sudah bilang mustahil, mustahil. Kenapa? Punten, nih saya pengen cerita ya. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Tahu Bu, itu 2 ininya udah dicabut. Maaf ya, Saskia itu 2, apa itu yang indung telur ya, yang 2 itu yang kanan kiri. Yang kayak di belajar biologi. Indung telur udah dicabut, udah diangkat. Nggak bisa. Karena di situ tempat telur itu lengket dengan sperma. Tapi ketika Allah mencintai hambanya, bisa hamil. Anaknya udah gede sekarang. Sekarang lagi program lagi untuk anak yang kedua. Tanpa indung telur. Tuh. Saya tanya sama Irwansyah, apa rahasianya Ji? Kita mentok Ustadz,
Pasrahin aja sama Allah, kita tugasnya ikhtiar yang terbaik, serahkan sama Allah, hamil. Malah ketika berharap sama manusia, pakai terapi ini, pakai terapi itu, berharap sama istri, malah jadi berantem. Tapi begitu memasrahkan, menyerahkan urusan kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kalau begitu Ustadz, apa dahsyatnya tawakal? Satu, dahsyatnya tawakal, Allah akan mencintainya dan Allah akan mengabulkan hajat-hajatnya di dunia dan di akhirat. Siapa yang nggak mau dikabulkan hajatnya, Pak? Siapa yang punya keinginan? Nggak punya keinginan, Pak. Waduh, hebat hidupnya nggak punya keinginan. Siapa yang punya keinginan? Nah gitu, ngacung, itu susah amat. Nggak bayar ini. Punya keinginan? Ada yang pingin? Umroh. Ada yang pingin? Dapat anak, ada yang pingin dapat suami, ada yang pingin dapat istri, ada yang pingin rumah, ada yang pingin sehat dari sakit, ada yang pingin lunas hutang. Siapa yang pingin lunas hutangnya? Oh, Masya Allah banyak. Saya doakan hari ini, tahun ini lunas hutangnya, amin. Ya, bismillah. Amin ya Allah, ya Rahman. Jangan wafat, sebelum kemudian lunas hutangnya, betul? Jangan dikubur hidup-hidup ya Allah, betul? Jangan dikubur sebelum mati ya, bismillah. Bu, yang pertama, untuk apa tawakal? Tawakal itu ternyata sebab datangnya rizki. Apa kata Nabi SAW? Bertawakallah kalian seperti burung. Lihat burung, pergi perutnya kosong, dia ikhtiar, dia usaha, dia tawakal, pulang-pulang makanannya banyak di mulutnya, dia bagi kepada anak-anaknya. Masya Allah, Bu, burung gak kuliah, gak S1, gak S2, gak S3, tapi burung bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan rizkinya. Rizki mah Bu, yang penting gak usah banyak, yang penting ngepas, betul. Pas butuh, ada. Pas mau haji, ada. Pas mau beli mobil, ada. Gak usah banyak-banyak Bu. Yang penting pas. Ya. Oke. Satu, apa tadi dahsyatnya tawakal? Allah mencintainya sehingga hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya, cita-citanya terwujud. Ya. Yang kedua, tawakal itu hanya kepada Allah. Tidak boleh tawakal kepada satu manusia, nggak boleh. Gak boleh tawakal sama suami, gak boleh tawakal sama istri, gak boleh tawakal sama teman kantor, gak boleh tawakal sama perusahaan. Tuh lihat, kerja di mana Mas? Garuda. Sekarang Garuda. Yes. Kerja di mana Pak? Bu, suami Telkom. Dulu top, sekarang kerja di mana suami Bu? Kantor pos. Dulu top, sekarang siapa yang mau kirim surat? Orang pakai WA semua, pakai video call. Mau kirim paket nggak pakai pos. Makanya Bu, jangan tawakal sama manusia. Catat, garis bawahi. Tawakal hanya kepada Allah. Bagaimana bisa tawakal kepada Allah? Harus iman dulu. Jadi syarat tawakal itu tauhid iman. Bu, punten banget. Ini ada live, boleh direkam. Nih ya. Di handphone saya, ini banyak curhatnya artis-artis hijrah. Banyak curhat tentang kehidupan, tentang yang lain. Kira-kira kenapa mereka curhat ke saya? Kenapa? Percaya. Ibu percaya dulu. Kalau ibu gak percaya, ibu gak kenal, ibu gak akan mau. Ibu percaya dulu. Ustadz Fatih insya Allah bisa dipercaya. Saya wakafin tanah, alhamdulillah tuh jadi tuh selesai tuh. Investor dia wakaf ya, nih buat usaha. Ini bisnis saya sama Mbak Dewi Sandra. Minuman herbal ala Nabi. Alhamdulillah Bu, sampai hari ini mohon doanya, ini gak pernah dicolok-colok. Selama pandemi saya sehat alhamdulillah. Ini aja nih. Madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda. Masya Allah, udah. Ini satu box ini bisa untuk sebulan. Satu keluarga. Namanya ala Nabi. Ini bisnis saya sama Mbak Dewi Sandra. Masya Allah. Kenapa bisa besar bisnis ini? Karena dia percaya.
Makanya Nabi kita dijuluki Al-Amin. Al-Amin itu apa? Dipercaya. Gimana ibu mau nggak percaya sama saya? Bu, mana mungkin ada orang nyerahin tanah 100 miliar kalau tidak percaya. Percaya dulu. Ibu sebelum percaya berarti ibu ngapain dulu ke saya? Bapak ngapain dulu ke saya? Kenal dulu. Nggak mau kajian Ustadz Fatih, kenapa? Radikal. Berarti ibu nggak kenal saya. Kenapa radikal? Iyalah, Fatih Karim itu kan gurunya Felix Xiao. Felix Xiao-nya radikal apalagi gurunya. Berarti ibu belum kenal Felix, belum kenal Fatih. Kalau ibu kenal, ibu nggak akan mungkin ngomong kayak gitu. Enggak Ustadz, enggak. Saya kenal banget, saya tahu istrinya, saya pernah ke rumahnya, saya kenal beliau. Beliau nggak seperti yang ibu bilang. Itu fitnah buat beliau. Semakin ibu kenal sama saya, kira-kira semakin menyerahkan urusan nggak? Iya, makanya yang kedua catatannya apa? Tawakal hanya kepada Allah, tidak boleh tawakal kepada manusia. Kenapa? Hanya Allah lah memang as-somad. Kul huwallahu ahad. Allah, apa artinya Allah somad? Allah tempat bergantung. Jangan bergantung sama anak, ibu kecewa. Jangan bergantung sama istri, sakit. Jangan bergantung sama sahabat kita yang kaya, ngarep. Jangan bergantung sama anak kita. Kamu nak ya, nanti kalau udah besar nak ya, kalau udah pinter kuliahnya tinggi-tinggi, kalau jadi orang kaya bahagiain mamah ya. Ternyata tidak, sakit ibu. Kenapa? Ngarep. Ya, milikilah rasa hati yang tidak pernah bergantung kecuali hanya kepada Allah. Ya, enak bu, merdeka, beneran serius. Ya, saya tuh nggak pernah itu tadi saya bilang dijemput di mana, diantar apa, ngarep di apa, disewain hotel sama panitia. Enggak, jangan. Saya urus sendiri semuanya. Kenapa? Nggak enak bu, ngarep. Ya, dan orang kalau udah ngarep hatinya jadi kecil, jadi sempit dan orang itu akan kecewa. Catatan yang kedua, tawakal itu hanya kepada Allah dan iman itu adalah sebab tawakal. Iman sebab tawakal. Yang ketiga, tawakal akan sempurna dengan ikhtiar. Bohong kalau antum bilang antum tawakal tapi antum gak pernah ikhtiar. Gak bisa. Coba tadi saya jam 5 perhatiin nih. Saya dari Bogor Kang. Saya ngomong gini sama istri saya. Mi, kita ke Bandung ya, yuk. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, Mi ke Bandung ya. Iya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kok belum berangkat ya? Oh, mungkin kita belum sholat duha. Udah sampai duha loh teh. Akhirnya duha. Allahu akbar. Begitu selesai duha gimana? Mi, kita ke Bandung ya. Bismillah ya Mi ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar zuhur. Mi, kita ke Bandung ya Mi ya. Ya Mi. Ba'da zuhur. Langsung qobliyah, ba'diyah. Sampai Bandung gak? Sampai Bandung gak? Kenapa? Tawakalnya salah? Tawakalnya tidak sempurna. Kenapa? Karena tawakal itu ada 2 kaki. Perhatiin. Yang pertama adalah tawakal itu sendiri, penyerahan hati kepada Allah. Yang kedua, ikhtiar. Nih lihat nih bu, saya tawakal. Ya Allah ya Rahman, ya Allah Rahim. Kalau memang air ini rizki bagiku ya Allah. Hamba haus banget ya Allah. Tolong ya Allah, hamba bertawakal kepadamu ya Allah. Tolong hamba ya Allah, hamba tawakal kepadamu ya Allah. Serahkan hamba ini urusannya hanya kepadamu ya Allah. Hamba bertawakal kepadamu ya Allah. Air ini pindah gak? Kenapa? Kenapa? Iya karena tangannya nggak bergerak. Tuh lihat, saya tawakal. Nah, bismillah. Nikmat. Tawakal tuh begitu. Jadi kenapa ya Ustadz? Kok tawakal kita tuh belum berbuah hasil? Jangan-jangan tawakalnya belum sempurna. Kenapa? Karena hatinya sudah bergantung pada Allah, tapi ikhtiarnya belum jalan. Yang belum menikah mana? Yang ikhwan belum menikah, ikhwan. Ada yang belum menikah? Oh, udah bapak-bapak semua, bagus ya. Saya nggak bilang lagi ya Pak ya.
Yang mbak-mbaknya, yang belum nikah mana? Yang belum menikah. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Ya oke. Belum menikah ya? Baik, saya tanya. Gimana caranya orang yang ingin menikah itu bertawakal? 1, hatinya berserah kepada Allah. Jodoh hanya Allah yang tahu, betul? Siapapun yang kemudian menikah dengan dia itu adalah jodohnya, oke? Yang kedua apa? Ikhtiar. Ustaz Fatih, siapa tahu ada jamaah ustadz yang kira-kira soleh, pinter, kaya, ganteng, tinggi, kulitnya putih, orang tuanya udah sepuh, kayaknya besok udah pulang gitu ya, sehingga saya bisa dapat waris gitu. Insya Allah Ustadz, saya siap untuk dinikahkan. Itu ikhtiar bukan? Itu ikhtiar. Jadi usaha, namanya juga ikhtiar. Sama kayak gini ya, Akang ngelihat nih ada ahwat lewat di depan mata kita. Masya Allah nih ahwat, solihah banget, baik banget. Ada ibu kita lagi, bakti banget sama ibu kita. Dalam hati cuma gini, ya Allah andai dia jadi istri kita, andai dia jadi istri kita atau istri saya, apa yang terjadi? Nggak akan jadi. Kenapa? Karena didiemin. Harusnya diapain? Dipanggil, Mbak, maaf udah nikah belum? Belum, emang kenapa? Mau nggak jadi istri saya? Nah itu, belum tentu dia jawab mau. Tapi paling tidak sudah ikhtiar. Jangan belum apa-apa, kayaknya nggak bisa Ustadz, aku dagang, aku nggak bakat dagang, aku nggak bakat bisnis, aku nggak bakat usaha. Jangan, itu nggak boleh. Sebab tawakal itu adalah ikhtiar yang ketiga. Maka jemaah yang dirahmati Allah, orang yang bertawakal, 1, hidupnya tenang. Yang kedua, rezekinya Allah cukupkan. Yang ketiga, orang yang bertawakal tidak akan ada air mata, nggak akan sedih, tenang. Apa dia bilang? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, ada Allah di samping kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang ingin saya sampaikan pada pertemuan yang penuh dengan keberkahan ini. Jamaah yang dirahmati Allah, silahkan kalau ingin bertanya ya silahkan tentang dahsyatnya tawakal.